kita bertemu kembali di channel Kompetensi Hidup, masih melanjutkan pendalaman tentang kompetensi hidup kita dalam apa yang akan diterangkan atau dibedarkan oleh Pak Prihadi. Selamat malam Pak Prihadi. Selamat malam. Viewers sekalian, saya masih memohon untuk subscribe ya, supaya acara ini akan bisa lebih mudah Anda akses. Pak Prihadi, jadi ada yang akan saya minta penjelasan lebih dalam lagi. Kemarin Bapak mengatakan bahwa tiap diri perlu mengenal diri dan mengerti tentang untuk apa Tuhan memerankan dirinya di dunia ini. Mungkin hal ini bisa lebih dulu Bapak sampaikan tentang apa yang dimaksud dengan pernyataan seperti itu. Ya, kemungkinan besar mungkin orang belum pernah mendengar kalimat yang saya akan sampaikan lah. Nah, di sini menyangkut tentang mengenal tentang diri kita sendiri itu bagaimana caranya dan bagaimana kita mengetahui Tuhan menghadirkan kita ke dunia ini untuk apa. Ya. Nah, disinilah kebanyakan kan manusia tidak mengetahui tentang keadaan diri mereka. Mungkin sementara mereka dalam keadaan hanya hidup mencari Tuhan atau menyembah kepada Tuhan, ataupun dia hanya sekedar mencari kenikmatan dunia. Sampaikah mereka mengetahui kenapa mereka dihadirkan oleh Tuhan ke dunia? Lah, kenapa mereka kok bisa ada di dunia? Nah, ini kan kita harus ketahui dulu. Dari mana mereka dulunya? Kalau sekarang nggak ada. Kalau ada Tuhan, harusnya dia tahu dong dari mana dirinya ada. Kalau ada Tuhan, kalau dia punya Tuhan, sesungguhnya harus dia tahu dari mana dia sebelum dia ada di dunia ini. Kan seperti itu. Mungkin akan ada jawaban seperti ini Pak Pri. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, katanya Tuhan ada. Ya. Tuhan ada toh. Nah, gak ada kok tidak diketahui Tuhannya siapa. Ya, ya. Kan ada Tuhan. Di situ dijelaskan Tuhan itu ada bersama dengan ini tadi segala sesuatu yang telah diciptakan. Ya. Terus di mana yang menciptakan? Dia bisa menciptakan kok, ibarat kata kok tidak diketahui keberadaannya. Ya. Nah, terus bagaimana kita mau keberadaannya di mana ini? Bukan kita mau menuduh atau apa, kita memahamkan tentang diri kita dulu. Ya, ini suatu picuan pertanyaan yang saya sendiri jadi juga ingin mendapatkan jawaban yang lebih banyak ya. Mungkin kita mulai dari yang mana nih Pak Pri? Ya, kita mulai dari sesungguhnya antara Tuhan dan hamba itu harus pertama kali yang diketahui oleh yang namanya manusia ini tadi, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Ya. Nah, di situ di mana kemuliaan ini tadi? Kalau si sang mulia ini tidak mengetahui makhluk yang paling mulia, tidak mengetahui keberadaannya. Ya. Bagaimana dia mau mengetahui keberadaan dirinya dan asal dirinya kalau dia tidak ketemu dengan mengetahui ilmu ketuhanan yang Maha Esa ini tadi? Kan sudah tertera di dalam Pancasila. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa tidak diesakan? Kenapa tidak diketahui? Diesakan itu maksudnya kan diketahui. Ya. Siapa yang membuat ini dimaknai diketahui ini dulu Pak Pri, supaya kita nanti keselanjutan pertanyaan itu akan tersambung. Bagaimana makna dari diesakan itu artinya diketahui? Nah, diesakan di situ dalam arti kata kita harus memahami betul di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing.
Iya, iya. Tubuh kita ini terbentuk dari tanah, air, api, dan angin. Iya. 4 unsur. Iya. Terus kalau kita ketahui tubuh kita dari mana asalnya, taunya ya dari tanah, air, api, dan angin. Nah, terus dari mana kamu? Siapa yang mencipta ini? Yang mencipta tanah, air, api, dan angin, kan seperti itu. Kita esakan kita menjelaskan ataupun mengetahui keberadaan diri sendiri dulu. Iya, iya. Tahu dari mana engkau asalmu. Nah, itu. Ya, jadi di sini dasar pijaknya ini kan ternyata hidup kita ini tidak bisa hanya dijawab dengan teori-teori begitu ya. Kita harus praktek ya. Banyaklah praktek ataupun mencari waktu engkau hidup di dunia ini. Sampai engkau menemukan pengetahuan tentang bagaimana mengesahkan tentang Tuhan ini tadi. Kalau saya berpikir bahwa manusia kebanyakan dari antara kita ini dengan setelah ada raga, ini kemudian akan menggunakan. Karena menggunakannya harus diatur, maka kemudian ada aturan-aturan yang dibuat, kan begitu ya. Pertanyaan Pak Pri ini kan apa yang Bapak picukan untuk sebagai sebuah pembicaraan, ini kan di belakang sini, artinya dari mana kamu, untuk apa engkau, kan begitu. Ya. Man robuka. Ya. Siapa Tuhanmu? Berarti kita sekarang harus keluar dulu dari ibaratnya dengan raga, kemudian bisa digunakan, dan setelah menjalankan suatu aturan-aturan tertentu, lalu dikatakan bahwa itu sudah bagus begitu ya. Padahal kita belum mengetahui awal. Man rob buka. Iya, iya. Itu sastra yang sangat harus kita kagumi dan sangat kita gali ilmu di dalam pengetahuan itu. Bagaimana ini Pak Pri pendapat? Manusia yang punya ruh. Iya. Apakah manusia tidak punya ruh? Iya. Lah di mana Tuhan kalau begitu? Ayo. Ayo coba kalau kita logikakan. Kalau tidak ada Tuhan, kita ada nggak? Iya. Tidak. Nah, pasti tidak ada. Tidak ada. Lah sementara kok manusia mencari Tuhan? Sementara kok manusia punya Tuhan? Iya, iya, iya. Logikanya di mana? Kalau kita tidak pegang teguh dulu keesaan Tuhan ini tadi. Ya. Itulah yang Maha Kuasa. Oh ya, saya sekarang jadi tahu makna ketuhanan yang Maha Esa itu. Dialah yang maha mengatur, dialah yang maha membimbing, dialah yang maha menaungi. Itu karakter kemaslahatan di dalam manusia. Ya. Kita ketahui dari situ dulu, kehidupan sehari-hari. Kita dinaungi oleh siapa? Ya. Keesaan ini siapa yang membuat? Iya, iya. Nah, di situ kita mulai kupas dengan Garuda Pancasila ini, ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Nah, sekarang kita mau mengesahkan bagaimana kalau kita tidak mengetahui fungsional ketuhanan di dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mengayomi kita, siapa yang melindungi kita, siapa yang menyelamatkan kita, siapa yang ingin menyejahterakan kita. Nah, itu gitu. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Jangan menyalahkan siapa-siapa. Kalau tidak tahu. Tahu pun ya jangan nyalahkan siapa-siapa. Antara tahu dan tidak tahu jangan menyalahkan siapa-siapa. Dosa bagi dirimu yang menyalahkan siapa-siapa. Karena di dalam diri ada Tuhan. Jadi Tuhan lebih dekat daripada urat nadi. Pengetahuan yang mau Pak Pri sampaikan ini tidak untuk menyalahkan siapa-siapa. Bukan untuk menuduh ataupun menyalahkan siapa-siapa. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Oh, begitu. Berbeda-beda. Ya. Kita harus bisa mengetahui. Dalam perbedaan itu malah kita lebih harus tahu dong. Siapa yang menerima perbedaan ini? Ya. Bangsa mana yang bisa menerima perbedaan sebanyak ini kira-kira? Ya, ya. Negara mana yang bisa menerima perbedaan yang sangat banyak ini? Nah, saya bukan siapa-siapa, saya rakyat. Ya. Saya bukan militer, bukan apa. Saya bukan ahli agama juga bukan. Kan seperti itu. Makanya saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Dan memang ruang pembicaraan seperti ini kan bukan pada tingkatan yang distrukturi di dalam struktur kekuasaan juga tidak ya, tidak. tetapi dalam
kekuatan pengetahuan yang disaksikan ya, lah. disaksikannya. Sejak ibarat kata sejak dia belum ada di peradaban ciptaan Tuhan. Ya. Yang namanya manusia. Nah, itu alur tak buka sedikit tentang kok dikatakan berada pada ciptaan yang paling mulia yang namanya manusia. Nah, kan pertama belum sempurna, masih makhluk-makhluk yang tidak punya nalar logika, kan gitu. Hewan lah, berproses gitu. Jadi memang evolusi itu merupakan bagian dari proses semesta ya. Nah, coba contohnya orang menanam, masa lang tahu-tahu langsung tumbuh Tidak ada buah ya. Nah, seperti itulah alam, itulah perjalanan alam. Nah, sebagai manusia tadi ada 3 patrapan ya tentang dari mana sebelum sekarang ini. Ini bagaimana bisa kita harus tahu titik awalan ini tadi. Sekarang kita semua menyaksikan adanya petir, awan, mendung nggak? Ya. Kita lihat. Saya tunjukkan begitu saja dulu. Ayo. Kita tahu toh. Ya. Ibarat kata, listrik ini tercipta dari mana? Putaran. Ya. Dinamo yang sangat besar sehingga menghasilkan arus. Ya. Coba benturkan antara main plus, akan terjadi petir nanti. Ya. Nah, itu logika kan saya begitu aja dulu. Ya, ini akan titik nolnya dulu bahwa pemahaman ini didasarkan kepada kenyataan alamiah ya. Jadi kalau begitu dengan alam ini kan yang kesehari-harian bersama kita ya. Berarti sebetulnya apa yang membuat catatan-catatan yang kita dapat dari alam ini sebetulnya itulah bentuk dikatakan sastra yang sangat jelas, kitab yang sangat jelas. Iya. Di situ mungkin bagi orang yang memiliki pengetahuan tentang kebatinan spiritual menghadapi apa yang telah Tuhan berikan kepada si makhluk ini, dia bisa membaca. Iya. Bukan ahli nujum loh. Ya. Bukan paranormal loh. Ya. Tapi bagaimana kita memfungsionalkan dan membaca apa yang telah Tuhan ciptakan. Iya. Bersama makhluk yang paling mulia ini yang namanya manusia. Nah itu. Jadi kata mulia ada dalam diri manusia ya harus membuktikan atau mewujudkan kemuliaan dari. Harus mengetahui proses-proses bagaimana sebelum adanya makhluk ciptaan. Ya. Kalau aku Tuhan, mana hamba? Kalau aku hamba, mana Tuhan? Lah saling bertanya di situ. Dalam dirimu sendiri cari. Berarti kan orang itu masih bingung dalam pencarian. Ya. Nah, tidakkah mereka harus menemukan petunjuk? Ya, tentu. Seharusnya. Kita bertanya kepada siapa? Ya, bertanya kepada yang mendahului kita. Ya. Siapa? Ya sudah saya katakan di konten yang di depan. Ya. Leluhur. Siapakah terap leluhur? Kan orang Jawa mengangkat ini jalwoto apapun dewa. Ya. Makhluk yang diutus oleh Tuhan untuk mengawasi. Ya. Makhluknya. Apakah mereka tidak bisa berkomunikasi dengan makhluk yang namanya manusia yang paling mulia? Ya. Kalau namanya makhluk yang paling mulia harus tahu siapa mereka. Ya. Masa yang menjaga kita bangsa lain? Ya. Malaikat lain, sebenarnya malaikat lain ataupun dewa-dewa yang datang dari bangsa lain. Sedang kita mungkin orang Jawa atau hidup di Indonesia. Nah, seperti itu mungkin. Ya, sebetulnya simbol itu kan ada di dalam wayang. Tapi kemudian kita tidak menjadikannya sebagai petunjuk. Dan kalau kemudian Pak Pri mengatakan mana Tuhan, mana hamba, maka ini struktur yang akan selalu ada seperti itu ya. Jadi interaktifnya ini tadi sebenarnya harus diwujudkan ya. Ya, interaktif dan kita harus betul-betul mengetahui
sumber-sumber bukan kebenaran, kepastian apa yang dikatakan oleh alam ini kepada kita. Ya. Mereka berkata kepada kita dan memberitahukan keadaan diri mereka. Nah, mungkin orang-orang tertentu saja, saya nggak menuduh kesalahan siapa-siapa. Apa yang saya alami pada diri saya pada saat saya berada di semesta alam ini, begitu aja. Saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa. Disalahkan itu sering, dituduh sering, difitnah juga sering gitu. Kenapa ya dalam hidup sebagai makhluk paling mulia, di dalam sebuah struktur yang punya sistem yang pasti kan begitu ya. Lalu kemudian ada perdebatan di situ. Ada apa namanya tadi? Penyalahan dan sebagainya. Ya, di situ kah? Mungkin mereka belum memahami tentang kalau saya Tuhan, mana hamba, kalau saya hamba, mana Tuhan. Ya. Jadi di situ terjadi suatu perselisihan yang sangat luar biasa pada dirinya masing-masing. Terjadi benturan di dalam dirinya. Nah, maka di dalam diri itu akan memilih salah satu, pasti kebaikan lah yang dipilih. Ya. Lah di mana Tuhan? Ya. Kalau tidak menyalahkan atau kebaikan yang dia pilih, terus di mana Tuhan? Kembali lagi seperti konten kemarin, baik dan buruk itu hanya akan mengganggu perjalanan pencarian kita ya. Menuju kepada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan telah diciptakan oleh Tuhan ataupun diterangkan dengan jelas di semesta ini oleh Tuhan. Kenapa kita lalai? Kenapa kita lupa? Mungkin lebih bisa diperjelas tentang sastra cedok. Kenapa ada sastronya di sini? Nah, sastra itu dikatakan ucapan ataupun tujuan Tuhan menciptakan makhluknya. Jadi nampaklah makhluk ciptaan apapun ciptaan-ciptaan ini. Iya. Sebelum itu ada hanya dua suara yang mencipta. Iya. Penggeraknya kan seperti itu. Itu hanya kita hanya ilustrasikan sebagian saja. Nggak usah saya nggak bisa menjelaskan secara mendalam tentang itu. Ada privasi lah. Ini satu hal ada yang kita jadikan pemicu untuk bangkitnya kesadaran dan pengetahuan kita ya sebagai makhluk yang paling mulia tadi. Saya rasa kita telah mendapatkan penjelasan yang menurut saya bersesuaian dengan apa yang ada di diri kita. Lalu kemudian banyak ya penjelasan-penjelasan tentang hal ihwal kehidupan selain daripada yang nampak oleh kebanyakan orang. Itu bagaimana itu, Pak? Ya, sekarang pertanyaan saya begini, sudah pahamkah mereka tentang ilmu metafisika? Loh, ini masuk ke ilmu lagi loh. Iya. Metafisika, fisika, biologi dan kimia. Hati-hati. Iya. Akan membentuk suatu nuklir yang sangat luar biasa. Nanti akan terjadi ledakan. Kalau itu terjadi suatu rotasi yang mungkinlah sementara dilakukan oleh manusia, mungkin bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Nah, seperti itulah. Contoh yang sangat real apa yang dilakukan oleh manusia. Para ilmuwan meskipun itu di belahan barat sana juga membaca bahwa semesta ini berawal dari suatu Big Bang. Ya, Big Bang kan pantulan daripada akan terjadinya. Sebelum itu kan pancaran dari apa yang akan dicipta itu pasti ada. Oh iya. Aku akan menciptakan kekasihku. Dialah makhluk pertama kali yang aku ciptakan. Iya. Dialah yang akan mengawali dari segala sesuatu ciptaanku. Tuhan berkata seperti itu, bukan saya yang berkata. Ya. Saya memahami dengan kalimat itu saat teliti di semesta ini. Ya, saya katakan saya sudah ibaratnya masuk ke dalam didian yang untuk diberi alat-alat yang sangat luar biasa. Saya gunakan dengan sangat tadi bisa dengan kelebihan penglihatan atau mata batin saya pada titik awalan ini tadi, saya bisa sadar siapa diri saya pada saat itu. Oh, loh, kok ini? Nah, itu. Ya. Berarti ada dong Tuhan. Nanti kalau nggak ada Tuhan, nggak ada Rasul. Ya. Nggak ada makhluk. Ya.
Gitu. Makanya di sini untuk apa manusia dihadirkan di muka bumi? Nah ini yang mau saya lanjutkan. Nah, Malah sudah ingin monggo lanjut karena itu pertanyaan saya Nah, sebetulnya ya. Untuk Bagaimana? apa? Berarti untuk apa manusia dihadirkan di muka bumi? Untuk menjaga keseimbangan keselamatan manusia di antara semesta, keseimbangan. Supaya alam ini terjaga senantiasa dengan sempurna. Nah, dikatakan jangan merusak. Gitu. Berarti peran kemuliaan itu ada pada kemampuan untuk menjaga keseimbangan alam ini tadi. Nah, ilmu pengetahuan. Bagaimana kita memahami ketuhanan untuk menjaga keseimbangan alam ataupun makhluk di dalam kehidupan. Nah, semua kan hidup. Kalau tidak seimbang, pasti mungkin manusia pasti sakit. Ya. Pasti mungkin akan jatuh terpuruk dengan penyakit-penyakit yang sangat ya dikatakan menakutkan lah. Karena tidak punya keseimbangan ini tadi, ilmu yang dapat menyelamatkan dirinya untuk menyeimbangkan hidupnya ini tadi. Masalah kematian nggak usah diurus, nggak usah dianut dulu. Jadi ini sebuah pemahaman dasar kalau begitu. Nanti kita bisa lihat wujudnya di bidang kesehatan maupun di bidang ilmu, teknologi, ilmu, sains, menciptakan kan butuh sains. Atau bolehkah saya sebutkan bahwa pelaku-pelaku pencipta teknologi ini harus mengetahui hal awalan ini tadi. Nah, ya itu yang diambil dari situ. Oh, itu justru diambil dari sini. Ilmuwan diambil dari ilmunya Tuhan. Bagaimana Tuhan menciptakan semesta alam. Itu yang diambil oleh ilmuwan. Termasuk Einstein. Ya. Jadikanlah makananmu sebagai obatmu. Jadikanlah obatmu sebagai makanan. Berarti ini obat ini terbuat dari makanan. Ya. Jadikanlah makan. Berarti kan makanan yang harus kita obat. Ini yang mengatakan ini dengan saya guru bapak ilmu kedokteran ya. Lalu Einstein menciptakan sistem rumus itu ya. Sama dengan Bapak Hippocrates menciptakan rumus. Iya, iya. Supaya bisa menjadi biologis atau alami bagaimana? Supaya tidak merugikan tubuh itu bagaimana? Kan Bapak Hippocrates di situ. Nah, itu kan sama saja dengan guru besar saya. Nah, dia kan juga ilmuwan mendahului saya. Kan seperti itu sebagai panutan. Sebetulnya gitu. pembicaraan kita nanti itu akan beriringan ya dengan apa-apa yang dilakukan para manusia atau manusia ini yang berilmu itu dengan beraneka ragam ilmu. Tapi Hippocrates itu pernah mengatakan begini ya Pak Priyadi ya, bahwa hanya ada satu fakta, dua opini. Cocok. Fakta itu mencerdaskan, opini membodohkan. Jelas. Bagaimana mungkin bisa dijelaskan? Opini yang tidak bisa membuktikan keberadaan dari apa yang telah dijanjikan, berarti kan opini. Ya. Si orang yang menunjukkan sesuatu keberadaan, tapi si orang yang menunjukkan tidak pernah dari situ. Loh, opini enggak? Ya. Dia mengatakan benar apa yang dikatakan oleh orang itu, tapi dia tidak tahu dari mana dia. Ini sudahkah mereka sampai dari apa yang dia tuju? Belum. Opini. Kalau opini ini dibenarkan terus bagaimana? Kita begitu banyak orang yang membenarkan. Ya, enggak tahu. Saya juga nggak bisa nyalahkan. Lalu sekarang fakta itu dikatakan mencerdaskan. Kan memang. Nah, katakan ini tadi dengan logika tadi kan. Nah, kalau menurut apa yang kalimat saya pernah pelajari dalam pengetahuan saya tentang Robbil Alamin. Iya. Rob. Allah memberi pengetahuan tentang dirinya kecuali hanya sedikit, yaitu Rob. Siapakah yang berjalan? Iya. Rob ini siapa? Rob yang berjalan sepanjang ciptaannya ada. Ya. Nah kan Robbil Alamin. Ya. Ini logis. Ya. Saya bukan mengada-ngada tentang penerangan Robbil Alamin. Panjang alam ini bergerak. Nah itu kan si kitab sastra cekro. Iya. Tuhan berkata kepada makhluk lewat ciptaannya. Saya menggunakan pengetahuan saya, kebatinan saya untuk memahami apa yang diciptakan Tuhan, itulah yang dikatakan oleh Tuhan. Ya. Coba gimana? Katakan untuk apa Tuhan mencipta?
kalau kita tidak pelajari. Sekarang mungkin Gitu. kita kepada audiens atau penonton YouTube ini, mungkin dari apa yang Bapak paparkan tadi, kira-kira apa saran petunjuk untuk bisa kembali kepada konsep yang nyata ini tadi? Ya kita harus benar-benar mengetahui tujuan kita hidup ini untuk apa. Ya. Ataukah hanya untuk bermewah-mewahan dan bermegah-megahan? Ya. Nah, ya dah. Contohnya makanan tubuh apa? Makanan yang biasa. Terus makanan roh apa? Setelah engkau lepas dari tubuhmu, rohmu mau kemana? Nah itu yang harus kita ketahui. Makanan roh yang harus kita ketahui. Pengetahuan lah. Ya. Apakah Tuhan menciptakan ini dengan kebodohan? Tidak. Tidak. Nah, pasti dengan ilmu. Pasti dengan ilmu. Ilmu Allah Maha Cerdas. Tuhan Maha Cerdas. Ya. Kok sekarang opini yang dibenarkan? Nah bagaimana? Sedangkan ada kenyataan yang jelas dari produknya gitu. Ya jelas. Kok opini yang dipertahankan? Ini saya tidak menyinggung siapa-siapa, menyinggung tentang ilmu loh. Ya. Ilmu pengetahuan yang telah dipaparkan oleh Tuhan loh. Seperti Hippocrates mengatakan seperti itu. Sebetulnya itu juga saya jadikan sebuah pegangan bahwa kita, sedangkan dokter memeriksa itu juga berdasarkan kenyataan, bukan berdasarkan opini yang dibangun atas dirinya. Bagaimana kita berhadapan dengan pasien yang nyata dan penyakitnya bisa dicari dari yang nyata itu, tapi kemudian kita justru menyuarakan suatu opini-opini apabila itu tidak bisa, yang seperti itu dikatakan tidak bisa dibuktikan adanya. Nah itulah, makanya itulah yang dikatakan akan menuju kepada terjerumusnya makhluk kepada tiada pernah mau mengetahui tentang keadaan yang nyata ini. Ya. Berarti kalau begitu tidak ada suatu tingkatan sosial tertentu yang tidak bisa mendapatkan konsep ini ya. Ibaratnya orang lapis manapun sebetulnya bisa. Namanya makhluk yang semua manusia kecuali hewan atau siapa, saya nggak tahu kalau itu. Namanya manusia diberi akal, kecerdasan, hati dan pikiran. Tubuh kita harus gunakan dengan baiklah. Kan seperti itu. Tapi sekarang kecerdasan itu kadang-kadang dinilai berdasarkan akademiknya begitu. Ya enggak apa-apa. Itu sebagai apa ya, picuan untuk dia supaya berkembang dan memicu dari dirinya supaya menemukan yang dia bisa lebih daripada apa yang dipelajari di atas meja itu tadi. Iya. Iya kan? Lebih baik prakteknya atau teorinya? Banyak prakteknya atau teorinya, gitu saja. Tapi kemudian juga ada berita atau kenyataan yang berkembang di suatu daerah di pinggir suatu pantai, dia bisa justru menciptakan pesawat yang bisa terbang. Iya tuh, betul lah. Berarti kan dia banyak teorinya, banyak prakteknya, bukan teori. Ya, banyak prakteknya. Nah itulah orang-orang yang dapat mengetahui tentang itu tadi. Jadi berarti yang belajar teori harus punya kemahiran untuk mewujudkannya. Ya. Yang belajar praktek, dari prakteknya hanya dapat juga sertifikasi. Ya. Tapi dari sebuah praktek-praktek ini juga muncul teori-teori yang diketahui sendiri. Ya harusnya ya. Teori itu untuk dibuktikan, bukan untuk diyakini. Ya. Ya. Lah bagaimana kita mempraktekkan kalau kamu hanya tiap hari yang kamu rumus-rumus teori-teori, pembuktiannya dong. Kan seperti itu. Karena Einstein sendiri juga dari pembuktian. Buktinya rumusnya bisa menjadikan nuklir. Nah, gitu ya. Jelas toh. Nah, itu kan sudah Tuhan jelaskan di alam. Ada terpapar di alam. Ada terpapar. Itu yang menciptakan juga Tuhan. Ya. Sudah disiapkan untuk semua makhluk, siapapun. Ya. Golongan apapun, yang kaya, yang miskin, yang nggak soal, enggak tahu lah. Pokoknya yang penting makhluk namanya manusia lah. Ya. Gitu. Nah, kan nanti fungsionalnya daripada ciptaan itu untuk apa? Menyelamatkan atau untuk mencelakai? Nah, sama. Ya. Akhirnya di situ lagi. Ya. Akhir kata untuk menyelamatkan atau untuk mencelakai makhluk lain. Nah, yang namanya manusia ini tadi ataupun makhluk ciptaan yang lain kan gitu. Nah, sekarang tentang kehadiran ilmuwan yang bisa mengerti apa tentang diri sendiri dan juga produk
teknologi kalau seperti Pak Priyadi kan ramuan-ramuan ini tadi, beserta juga pemahaman kebatinannya sendiri ini tadi, itu apa namanya, apakah kan Einstein sendiri hanya Einstein ya, kemudian tidak ada embel-embel gelar lah ya, tetapi kemudian berikutnya lagi yang setara itu juga banyak, tapi tidak seperti kita kemudian mengacu kepada Einstein ya, enggak. Sedangkan kemudian Pak Presiden juga menciptakan apa yang berasal dari pengetahuannya. Ini bisa dijelaskankah tentang siapa orang-orang pada tataran yang seperti ini? Ya, kemungkinan besar itu adalah generasi yang diwarisi oleh leluhurnya. Ya. Ilmu pengetahuan mungkin yang dari latar keluarganya yang terdahulu. Oh iya iya. Ilmunya masuk ke dalam diri. Siapa yang masuk? Ya ilmunya. Ya. Apa makanan tubuh dan apa makanan ruh? Nah, itu saja bedanya. Ya. Jadi agak utuh ini kita yang kita dapat ya. Sekarang sebagai ini yang mungkin yang penutupnya ya Pak Pri, sebagai orang yang mungkin selama ini kiprahnya beda-beda nih, seperti saya belajar ilmu kedokteran, ada lagi yang belajar ilmu lain. Ini untuk berselaras dengan ilmu yang tidak selenso atau tidak menyimpang dari alur yang seperti Bapak katakan tadi, bagaimana? Agar supaya tidak menyimpang, ya kita benar haruslah kita menyadari tujuannya. Ibarat kata tujuan makhluk diciptakan di dunia ini kan hanya untuk sebagai penyelamat. Ya. Bagaimana ikhtiar kita menyelamatkan ini tadi kan seperti itu. Kalau mungkin ini semacam apa ya, yang mungkin mau kita bicarakan selanjutnya. Kalau dikatakan kita hadir di muka bumi ini sebagai penyelamat penyeimbang, adakah penyimpangan terhadap tujuan pokok itu tadi juga punya dampak kepada diri begitu? Mungkin ini untuk prolog saja bicaraan besok. Mungkinlah banyak, mungkin ada yang percaya dengan opini, ya, tidak percaya dengan kenyataan. Gitu. Nah, seperti itu aja. Kalau opini itu kan pendapat yang tidak bisa dibuktikan, ya. Dan kemanfaatannya pun belum pernah mereka rasakan. Ya, ya. Oh, kan opini. Jadi apakah kita akan memakan suatu opini, kan begitu ya? Apakah obat ini opini? Apakah obat cukup dengan opini begitu? Bahkan apakah herbal itu opini? Ya. Itu kan suatu karya, ya, yang difungsionalkan, dipelajari, bukan teori. Nanti opini lagi nanti. Ya. Kalau teori saja gitu. Ya. Jadi para penonton sekalian, ini hal yang mungkin makin hangat pembicaraan kita, tetapi kita batasi, dan komen-komen silahkan bisa disampaikan lewat kolom komentar, ataupun pertanyaan pun juga boleh sebagai bahan kita untuk pembicaraan selanjutnya. Banyak hal yang sudah kita dapat secara lebih jelas, tetapi mungkin juga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan lain yang bermunculan di dalam benak kita, tetapi hal itu akan kita cari jawabnya pada channel kompetensi hidup ini. Demikian Mbak Priyadi, matur nuwun atas segala medaran yang dapat memicu kita untuk memasuki alam pikir yang lebih sesuai dengan kaidah penciptaan kita sebagai manusia di muka bumi. Demikian, dan jangan lupa subscribe kepada channel ini. Sampai ketemu pada penayangan berikutnya. Terima kasih.